Tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang pertama adalah film ya. Itu kalau kita bisa katakan sebagai non fiksi ya. Tetapi yang beberapa video yang kita saksikan pada tayangan terakhir itu bukan lagi hanya cerita ya, tetapi fakta yang terjadi yang ada di sekitar kita. Mungkin kita pernah berpikir keadaan orang tua ya, keadaan mereka mungkin baik-baik saja. Karena apa? Karena dari pengalaman kita sendiri, kita tidak pernah melakukan tindakan seperti itu terhadap orang tua kita. Tetapi ada begitu banyak ya peristiwa-peristiwa berkaitan dengan anak menyanyiakan orang tuanya terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saya bisa mengerti ketika beberapa waktu yang lalu Pak Freddy datang ke saya dan minta saya untuk membantu rekoleksi. Memang judulnya sangat menantang judulnya. Anak membuang orang tua, tapi dalam tanda tanya ya. Terus di bawahnya bagaimana tanggung jawab sampai sejauh mana tanggung jawab anak terhadap orang tua menurut gereja atau menurut iman Katolik ya. Jadi ini tanggung jawab anak terhadap orang tua menurut iman Katolik. Kalau kita berbicara tentang iman Katolik, kita mau tahu bagaimana sih sebenarnya sikap gereja Katolik atau pandangan gereja Katolik terhadap orang tua, atau apa yang harus kita lakukan sebagai anak terhadap orang tua. Maka ada beberapa hal yang harus kita selidiki. Yang pertama adalah kitab suci. Bagaimana kitab suci berbicara tentang hal tersebut. Yang kedua, dogma atau ajaran gereja. Bagaimana gereja mengajarkan tentang tema tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana praktek ya, atau juga pandangan dari tokoh-tokoh gereja, para bapak gereja. Dalam hal ini termasuk paus ya. Oleh karena itu, pada bagian yang pertama, saya ingin kita melihat bersama ya. Saya ingin kita melihat bersama bagaimana kitab suci berbicara tentang apa yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tuanya. Kita sudah pegang ini teks semua ya? Sudah dapat semua? Sudah ada? Apa itu belum? Yang baru datang belum? Bakimu Enggak usah dinyalain, terlalu ya, yang saya. Yang pertama kita akan melihat atau akan bisa dikatakan kita akan menyelidiki dari sudut pandang kitab suci perjanjian lama. Yang pertama adalah diambil dari Keluaran bab 20 ayat 12. Ada yang bisa tolong baca? Ari baca. Jadi demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Saya sedikit menjelaskan tentang ini ya, teks ini. Jadi perikop ini adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan 10 perintah Allah, atau dengan kata lain dekalog ya. 10 perintah Allah itu adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di atas gunung Sinai ya, di atas gunung Sinai. Dan konteksnya adalah konteks perjanjian. Jadi isi perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Isi perjanjiannya sebagai berikut, singkat saja. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Tetapi ada syaratnya. Bagaimana supaya orang-orang Israel itu bisa menjadi umat dari Yahweh, dari Tuhan, adalah dengan mentaati peraturan-peraturan ya, mentaati hukum. Dan salah satu yang harus ditaati oleh orang-orang Israel agar mereka bisa menjadi umat ya, adalah dengan
mentaati ke-10 perintah Allah tersebut. Dan salah satu dari ke-10 perintah Allah adalah tadi ya, hormatilah ayah dan ibu. Jadi kalau kita lihat dalam gereja Katolik ini perintah yang keempat ya. Tapi kalau bagi orang ada bagian yang lain, ada orang-orang Protestan, orang apa, mereka melihat ini menempatkan ini pada perintah yang kelima. Jadi ada sedikit perbedaan penomoran ya, tetapi maknanya sama. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa maksudnya kalau dalam Keluaran dikatakan hormatilah ayah dan ibu? Apa artinya hormatilah ayah dan ibu? Hormati ayah dan ibu berarti yang pertama adalah bahwa ada unsur ketaatan di situ, ya. Ketaatan kepada. Jadi tanda bahwa kita menghormati orang tua adalah dengan cara bahwa kita mentaati mereka, ya. Mentaati mereka sebagaimana orang Israel taat terhadap Yahweh, ya. Dan orang waktu itu berpendapat bahwa tentu orang tua dia memberikan perintah atau apa, tentu perintah-perintah yang tidak merugikan ya, tidak merugikan anaknya sendiri seperti itu ya. Yang pertama, yang kedua penghargaan ya, menghormati itu berarti penghargaan terhadap orang tua ya, menghargai orang tua. Dan yang berikut, yang penting juga yang harus menjadi perhatian kalau kita baca teks ini adalah bahwa itu penghargaan itu juga menyangkut bantuan kepada orang tua, ya, baik secara materi maupun juga secara pikiran emosional, ya, dukungan terhadap orang tua seperti itu, ya. Jadi maka hukum ini, hukum hukum atau perintah yang keempat ini adalah wujud ketaatan umat Israel kepada Yahweh. Jadi ketaatan umat Israel kepada Yahweh diwujudkan dengan penghormatan terhadap orang tuanya. Berarti kalau mereka tidak menghormati orang tua, itu juga berarti mereka tidak menghormati Yahweh. Karena yang memberikan hukum ini adalah Yahweh sendiri atau Allah sendiri. Ya. Jadi menghormati orang tua yang pertama adalah bahwa mereka taat terhadap orang tua. Yang kedua, penghargaan yang tinggi terhadap orang tua. Yang ketiga adalah penghargaan itu juga kan harus diwujudkan dalam tindakan lewat apa? Perhatian terhadap orang tua. Ya, itu maksud dari teks Keluaran 20 ayat 12. Sekarang kita putra sidang ayat bab 3 ayat 1 sampai 16. Ada ya situ ya. Kita ganti-ganti bisa ya. Yang apa? Ganjil dari para ibu ya, dan remaja apa orang welcome ya. Terus nanti yang genap dari bapak. Silakan. Saya juga sudah tua ya. Anak-anak dengarkanlah aku pelayanmu. Bertindak demikian, maka kamu akan selamat. Tuhan telah memberikan kuasa kepada bapa atas anak-anak dan menaruhkan hak ibu atas anak-anaknya. Barang siapa menghormati ayahnya, ia menghapuskan dosa-dosanya. Dan seperti orang yang mengumpulkan harta, demikianlah orang yang memuliakan ibunya. Barang siapa menghormati ayahnya, akan bersukacita karena anak-anaknya, dan pada waktu ia berdoa, ia akan didengar. Barang siapa memuliakan ayahnya akan panjang umur, dan orang yang taat kepada Tuhan menjadi penghiburan bagi ibunya. Seperti tuannya, demikian juga ayahnya harus dihormati oleh anak-anak. Dan penghormatan kepada ibu sama dengan penghormatan kepada Tuhan. Hai anakku, bantulah ayahmu di masa tuanya, dan janganlah engkau menduakannya selama hidupnya. Bila akal budinya mulai lemah, bersabarlah terhadapnya, dan jangan engkau merendahkannya pada saat engkau dalam kekuatan.
akan diingat dan engkau akan dihargai seperti orang yang tidak berdosa. Seperti air yang memadamkan api, demikian pula amal kasih menghapuskan dosa. Orang yang membalas budi akan dihormati oleh anak cucunya. Dalam doanya ia akan didengarkan sepanjang hidupnya. Barang siapa meninggalkan ayahnya bagaikan penghujat, dan barang siapa menyakiti hati ibunya dikutuk oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan muda,